Cerita anime. Jadi cerita anime dengan muka MC yang terkena knalpot racing ini dimulai dengan diperlihatkannya MC super. Bukan super lagi ini macu, tapi buat aing iri gitu kan. Gimana enggak, wong harem-haremnya gede gini badannya, mana ada loli gitu kan. What the dog doing? Tapi jika kalian pikir harem MC kita ini mirip dengan harem-harem Lord Kearga yang siap dicukur-rukuk dimanapun dan kapanpun, namun ya harem dari MC kita yang diketahui bernama Toto ini berbeda ya teman-teman. Karena tujuan para harem Toto yang selalu berada di dekat Toto itu adalah untuk menusuk Toto dari belakang. Di lodo-lodo gitu bang. Bapakmu aing lodo, maksudnya itu bapakmu kau lodo cu. Ya enggak dong, melainkan maksud dari menusuk dari belakang itu adalah para harem Toto yang gede-gede ini ingin mengirim Toto ke isekai yang lainnya. Apa alasannya dan kenapa mereka ingin mengirim Toto ke isekai? Ya oke, kalau untuk ini mari kita flashback ke awal alur cerita ya para emblo. Jadi begini, semua itu bermula ketika para harem Toto yang mendapatkan sebuah misi untuk membun-bun seorang pahlawan yang siapa lagi gitu kan kalau bukan MC bermuka tersengat knalpot kita. Seperti sang loli yang bernama Ciel yang ternyata merupakan anak Raja Iblis yang mendapatkan misi dari sang ayah untuk membun-bun Toto yang ditakutkan akan menjadi ancaman pasukan iblis karena kekuatannya yang terlalu OP. Lalu harem Toto yang kedua yang merupakan penbun-bun baya, alamak menggoda gini, yang bernama Anemone yang mendapatkan tawaran untuk membun-bun Toto dengan bayaran 10.000 gil. Gil itu mata uang yang ada anime ini ya. Yang awalnya si Anemone ini menolak gitu, tapi setelah kliennya menaikkan upahnya menjadi 1 juta gil. Lalu harem ketiga, ya mantap lah ya, yang seorang ahli ramuan cukurukuk sekaligus pemilik tempat cukurukuk terkenal bernama Goa. Yang sebenarnya Goa itu tidak ingin membun-bun Toto ya para penonton, melainkan karena Goa itu penasaran bagaimana sih rasanya bercukurukuk ria dengan seorang pahlawan perkasa dan jantan. Yang oleh sebab itulah ketika Goa mendapatkan kabar akan Toto yang sesuai kriterianya, maka tanpa banyak basa-basi Goa pun langsung utiwi mencari keberadaan Toto. Kalau cari pejantan, perkasa, dan tahan lama, kayaknya aing masuk kriteria deh. Emangnya kayak gimana bang? Aing sehari bisa 20 kali cu. Apanya tuh bang 20 kali? Ritual dong. Nggak copot kah bang? Ya pasang lagi dong. Alamak, bisa bongkar pasang gitu abangku? Iya dong, aing gitu loh. Sedangkan di sisi pahlawan kita si Toto, kini kita diperlihatkan Toto yang dengan Sigma, cool, dan jantannya mencoba untuk mencari rekan partian untuk menemaninya menjelajahi isekai dan mencari sarang sukubus. Tapi kepercayaan diri yang Toto miliki ini hanyalah dalam imajinasinya saja ya para penonton, sebab kenyataannya kenyataannya Toto merupakan seorang pahlawan overpower yang introvert ya bro. Namun sepertinya Toto tidak perlu jauh-jauh menjelajahi isekai deh untuk mencari sukubus. Sebab iya, datang sendiri gitu kan wanita-wanita slap yang ingin join ke dalam party Mamang Toto kita. Meskipun niatnya ingin mengirim Toto ke isekai yang berbeda sih. Oh iya, fun fact aja cu, di sini ketiga harem Toto itu tidak mengenal satu sama lain. Nah, Toto yang melihat akan adanya 2 gadis bulut-bulut dan 1 loli yang ingin join ke dalam partiannya, tentu dong merasa senang luar biasa. Tapi karena si Toto ini ya bisa tergolong pahlawan OP yang sedikit tidak bisa mengontrol si Johnny gitu kan, maka ketika gua mencoba untuk menggoda Toto, jedug auto pingsan kang.
Ciel sang loli yang melihat ada kesempatan untuk membun-bun Mamang Toto ketika pingsan langsung membawa Toto pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sihirnya. Yang tentu Goa dan Anemone yang melihat mangsanya dibawa kabur begitu saja tentunya tidak bisa tinggal diam dong. Yang oleh sebab itulah karena misi mereka bertiga sama-sama ingin membun-bun Toto dengan tangan mereka sendiri, maka terjadilah bentrok dan perkelahian kecil di antara mereka. Meanwhile, Kecil ya bang, sampai si Ciel mengkiciosin naga ireng kayak gini. Masih gedean yang punya aing kocu. alamak. Nah, karena ternyata Ciel ini masihlah belum bisa mengontrol naga hitam tersebut. Awalnya mereka bertiga itu nampak panik ya bro. Gimana nih ngalahin naga ireng yang nampak besar dan perkasa itu? Hingga di tengah-tengah kepanikan mereka, tiba-tiba saja Toto mengalahkan naga hitam perkasa dan besar tersebut dengan sekali kencrotan saja. Ya meskipun si Toto ini malah pingsan lagi gitu kan, ketika ketiga haramnya itu memeluk dirinya dan memuji-muji Toto dengan perkataan, Ah Toto kun, kamu keren banget deh. Ku anget mas. Family aku Yusa sama. sedangkan Ciel yang melihat akan sebetapa gagah dan tangguhnya Mamang Toto ketika menyelamatkan dirinya, seketika membuat Ciel itu mulai menyimpan rasa suka ya kepada Mamang Toto. Tapi bentar bro, ini apa aing doang yang sadar atau kalian juga Kok Ciel ini mirip si Ichikiwir nying di anime Kokoro Yabayatsu? Apakah Ichikiwir ke isekai dan menjadi hode? Menarik. Tapi ya dibalik itu semua, karena tujuan ketiga haram Toto ini sama-sama ingin mengirim Toto ke isekai, kecuali si Goa sih yang ingin mencukur-rukuk Toto bagaimanapun caranya. Alamak. Yang oleh sebab itu mereka bertiga pun membuat kesepakatan untuk bekerja sama guna membumbun Toto dengan cara mereka yang akan bergantian untuk menjalankan rencana mereka masing-masing. Dimana jika hal tersebut terjadi, maka kedua haram Toto yang lainnya dilarang keras untuk mengganggu rencana salah satu haram yang ingin membumbun Toto ya teman-teman. Dan di depan Toto pun mereka bertiga memperkenalkan diri mereka, seperti Ciel yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyihir hebat, Goa yang seorang penari, serta Anemone yang seorang pendeta. Yoroshiku onegaishimasu. Namun ya rencana mereka sih gitu, tapi ujung-ujungnya mereka semua malah jatuh cinta gitu kan, sama seperti Ciel yang terpesona akan kekuatan Toto dan tekad Toto untuk melindungi haram-haramnya tersebut. Kayak Anemone yang terkenal seorang pembun-bun bayaran yang dingin, kejam, dan pastinya semelihat yang dibuat jatuh cinta kepada Toto ketika melihat kekuatan Toto yang melindunginya dari musuh. 約束しました。絶対守るって。 Goa yang awalnya berencana untuk mencukur-rukuk Toto secara paksa dengan menggunakan ramuan-ramuan pembangkit Johnny, tapi malah Goa lah yang terpojok dan seketika dibuat doki-doki brutal ya ketika melihat Toto yang sama sekali tidak terpengaruh dengan ramuannya dan begitu perkasa. Tapi aduh menurut aing yang paling kawaii itu si Anemone sih bro, karena ketika aing melihat muka Anemone yang biasanya dingin dan kejam terus berubah menjadi muka seorang wanita yang jatuh cinta, But what the hell, boy? tenang, auto membuat bulu bawah aing bergoyang-goyang gimana gitu. Singkat cerita, setelah pada percobaan pertama gagal dan malah mereka lah yang justru merasa baper kepada pahlawan introvert kita, maka di keesokan harinya sebagai seorang party di sini mereka semua pun memutuskan untuk mendaftarkan party mereka ke sebuah guild petualang dengan Toto yang akan menjadi sebagai ketua partinya. Yoroshiku onegaishimasu. この恩は決して忘れません。
Nah, kenapa mereka semua harus repot-repot mendaftarkan party? Kan padahal mereka cuma ingin membun-bun Toto doang ya. Sebab begini nih Kocokers, jadi di anime ini itu party dibagi menjadi rank S sampai ke rank D. Dimana jika mereka terus-menerus mengalahkan monster dan rank party mereka pun akan terus naik, maka mereka semua akan memiliki banyak kesempatan untuk mengirim Toto ke isekai lainnya dengan alibi Toto yang meninggoy karena serangan dari para monster. Tapi sebelum rencana mereka itu dimulai, Ciel itu merasa penasaran gitu. Sebenarnya apa sih alasan Toto itu menjadi seorang pahlawan dan ingin sekali berpetualang dengan partinya? Secara kan seperti yang kita tahu, kalau untuk kekuatan sendiri ya jangan ditanya lah. Kekuatan Toto ini se-OP apa ya cu sampai bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan sekali serangan saja. Serta ramuan cukur hook pun sampai tidak bekerja gitu kepada Toto. Tapi Toto yang mendengar pertanyaan dari Loli Ciel ini menjawab bahwa tujuan utama ia berpetualang dan menjadi pahlawan itu bukanlah untuk mencari kekuatan ataupun mengalahkan Raja Iblis, melainkan Toto hanya ingin mendapatkan rasa kepercayaan dirinya kembali. Jadi begini, dulu keluarga dan warga desa Toto itu mereka semua meninggoy ya karena serangan dari sesosok monster yang menyerang desanya, dan hanya Toto lah satu-satunya orang yang selamat dari serangan brutal monster tersebut. Ya dari situ pula Toto itu mendapatkan luka di mukanya seperti ya tersengat knalpot racing lah. Dan dari situ juga Toto pun mulai kehilangan rasa kepercayaan dirinya, serta selalu bertanya-tanya apakah ia pantas untuk terus hidup, dan jika iya, kenapa harus Toto satu-satunya orang yang selamat dikala para sanak saudara dan warga desanya terbantai oleh serangan monster tersebut. Wah, Ciel yang mendengar cerita Toto yang sebenarnya cukup menyentuh hati sih. Seketika, Ciel pun teringat kembali dengan masa lalunya yang ternyata ketika Ciel berada di istana, Ciel ini selalu diremehkan dan direndahkan oleh para iblis, dan menganggap bahwa Ciel ini hanyalah sesosok anak Raja Iblis yang introvert, lemah, dan jarang sekali tersenyum. Yang intinya, kisah Toto itu membuat Ciel merasa bahwa dirinya dan Toto memiliki sebuah kemiripan. Tapi ya itu semua tidak mengendurkan tekad Ciel untuk membun-bun Toto ya teman-teman. 私と似てますね。ま、やられるのは魔王じゃなくてあなたですけどね。 Nah, jadi rencana mereka semua kali ini itu adalah ingin membun-bun Toto pada sebuah dungeon yang sebenarnya sih dungeon ini tergolong dungeon rank rendahan ya dengan sesosok monster slam yang lemah. Tapi ingat, jangan sekali-kali kalian meremehkan monster slime ini ya cu, karena lengah sedikit aja pakaian kalian bisa hilang gitu kan. Apalagi di sini ada Ciel yang memiliki sebuah kekuatan sihir untuk merubah slime monster tingkat rendah menjadi slime yang sangat overpower yang sama sekali tidak bisa dikalahkan dengan serangan fisik apapun. Awalnya sih memang Toto nampak kesulitan melawan monster slime tersebut dan malah sempat terpojok gitu kan. Namun ternyata selain Toto yang OP dalam kekuatan fisik, Toto juga ya cukup OP dalam menggunakan sihir, yang mana ini semua dibuktikan pada ya gagal lagi deh rencana mereka semua. Dan ya karena rencana mereka pun gagal, maka dengan terpaksa mereka pun menjalankan tugas guild untuk mencari batu bara yang berada di dungeon tersebut. Dan hasilnya gacor Kang. Nah, para Haran Toto yang merasa penasaran sebenarnya apa sih rahasia kekuatan Toto sampai bisa se-overpower ini. Mendengar hal itu, Toto pun menjawab dengan simpel, yap, olahraga. Ain juga sering ke olahraga mah. Emang olahraga apa itu abangku? Senam 5 jari. Tapi bukan senam 5 jari yang itu ya bro, melainkan senam 5 jari yang kayak gini nih Kang. Namun
Namun ya meskipun begitu, Toto yang sadar bahwa ia masih tergolong lemah terutama dengan godaan-godaan duniawi gitu kan. Di sini Toto pun berjanji kepada haremnya bahwa ia akan menjadi lebih kuat lagi agar dirinya itu bisa terus melindungi para harem-haremnya tersebut. Karena bagaimanapun juga hanya harem-haremnya ini gitu yang ingin bergabung menjadi party Toto. Meskipun Toto tidak tahu ya alasan dibalik hal tersebut, tapi jika tidak ada para haremnya itu, mungkin saat ini Toto masih terpuruk ke dalam kesendirian. Benying baper sudah cuy ini para harem Toto yang gude-gude itu. Motomo, yoroshiku onegai shimasu. こちらこそよろしくですわ。 Nah, sebelum rencana Ciel gagal untuk mengirim Toto ke isekai lainnya, maka kini giliran rencana Goa Buyut-Buyut lah yang akan melakukan rencana tersebut kepada Toto. Yang sebenarnya sih rencana Goa itu masihlah sama, yaitu dengan menggunakan ramuannya kepada Toto. Tapi kali ini dengan dosis yang lebih kuat ya bro. Namun karena si Toto ini bisa dibilang kebal terhadap seluruh racun, setiap kali Goa Buyut-Buyut ingin memberikan ramuannya seperti ini. ちゃちゃ、大丈夫？ どっちだこれ？ Menyerah juga, gua pun memberikan ramuan yang bisa membuat Toto tidur selama 1 minggu seperti ini. Oishii desu. Iya, semakin tinggi dosisnya maka semakin CBL juga. Cuy, ini senyuman MC kita merasa gagal dengan rencananya. Gua pun secara belak-belakan menyatakan kepada Toto, sebenarnya apakah Toto ini menyukai dirinya atau tidak sih? Dan apakah Toto mau menjadi Inu pribadinya? Wah, mendengar pertanyaan dari gua Buyut-Buyut yang begitu spontan, di sini jelas dong Toto langsung menolak hal itu. Sedih lah bro ini gua Buyut-Buyut mendengar hal tersebut. Karena faktanya ketika gua masih menjadi seorang loli, gua itu selalu dikucilkan dan sama sekali tidak ada satupun orang yang begitu peduli kepada dirinya. Sampai sekarang. Ya ada sih, tapi itu semua berkat ramuan-ramuan dan sihir pemikat dari gua. Namun maksud Toto menolak gua itu bukan karena Toto menolak pernyataan cinta gua ya teman-teman, melainkan Toto yang menolak untuk menjadi Inu pribadi milik gua. Sedangkan untuk pertanyaan apakah Toto menyukai gua atau tidak, jelas dong Toto menyukai Goa. Bahkan tidak hanya Goa saja malahan, tapi semua harem milik Toto. Yang oleh sebab itulah ketika para harem Toto memutuskan untuk bergabung ke dalam party Toto, di situ Toto sudah bertekad untuk melindungi mereka semua bagaimanapun dan apapun caranya. Wah, Goa yang sadar bahwa Toto lah satu-satunya pria atau bahkan manusia yang benar-benar peduli dan menyayangi dirinya tanpa perlu menggunakan ramuan-ramuan cukurukuk pun, hal tersebut membuat rasa cinta Goa kepada Mamang Toto kita ini seketika semakin besar ya para penonton. Meskipun ujung-ujungnya malah kenok lagi gitu kan si Toto itu. なんか近くないですか、距離感。 Sadar bahwa Ciel dan gua Buyut-Buyut sudah gagal melakukan misinya, maka kini yang tersisa hanyalah Mai Ayang si Anemone yang ya nggak kalah Buyut-Buyut juga dong pastinya. Slebe. Tapi ya karena si Anemone ini merupakan orang yang tidak pandai mencari topik obrolan ditambah hayang ngudut anjing, maka yang terjadi adalah yaitu diam dalam kesunyian, bergerak mencari belayan mantan dan hanya cinta dan malam. Nah, Anemone yang sadar bahwa dirinya tidak mungkin gitu mengalahkan si Toto dengan keadaan sadar, maka Anemone pun mencoba untuk memanfaatkan kelemahan Toto, yaitu 勇者様。 Hai? dan ya setelah Toto pingsan, maka tanpa banyak basa-basi Anemone akan langsung menjalankan rencananya itu, yaitu menghabisi Toto dengan bom buatannya, di mana bom ini akan semakin membesar dengan menyesuaikan kekuatan dari targetnya tersebut. Dan tentunya semakin besar bom tersebut, maka semakin besarlah bunyi buah sedang itu, melainkan semakin besarlah efek ledakan dari bom ini. Tapi ya karena kekuatan Toto ini ya emang benar-benar OP gitu kan, maka bom ini pun terus-menerus membesar hingga Anemone sadar kalau bom ini meledak bukan hanya Toto aja gitu yang akan langsung pergi ke isekai lainnya, melainkan Anemone juga pun ikut ya bro. Tak ingin hal tersebut terjadi, Anemone pun langsung membangunkan Toto, dan Toto yang sadar bahwa ada bom di tubuhnya langsung melemparkan bom ini dan duar.
Ya, ledakan dari bom ini bisa menghancurkan setengah gunung ya para penonton. Tapi Anemone yang sadar bahwa Toto ini baru saja melindunginya dari ledakan bom tersebut, seketika membuat cinta Anemone pun semakin besar juga ya kepada Mamang Toto kita ini. Maji de arigatou na, Toto. Info dojin Anemone dong. Dan ya, lagi-lagi rencana para harem Toto untuk mengirim sang pahlawan introvert ke isekai pun gagal lagi ya para penonton. Nah, singkatnya, karena party Toto ini memiliki kinerja yang bagus, pihak guild pun memberikan sebuah ujian kenaikan tingkat untuk party Toto tersebut, di mana ujiannya cukup gampang kok, yaitu party Toto hanya harus menyelesaikan sebuah dungeon sampai lantai paling bawah dengan rasa kepercayaan mereka yang harus diuji. Awalnya si ujian dungeon ini berjalan dengan lancar-lancar aja ya teman-teman. Mereka semua bisa menyelesaikan semua ujian dungeon tersebut sembari bergantian untuk mencoba menusuk Toto dari belakang. Tapi ya sekali lagi, karena Toto ini begitu OP, semua usaha mereka pun sia-sia aja gitu kan. ってことはつまり問答無用抜け駆け上等潰し合い頑張ろうねシエルちゃん分かってくれた Sampai tibalah mereka semua pada suatu masalah yang serius, di mana di ujung dungeon ada 3 buah pintu yang menuliskan harta, tahta, dan juga kenikmatan. Yang kebetulan 3 hal tersebut menyimbolkan sifat asli para harem Toto ini ya para penonton. Seperti harta yang menyimbolkan sifat Anemone yang sangat menyukai uang dan juga minum-minuman. Lalu tahta yang menyimbolkan sifat Ciel Ichikiwir yang sangat terobsesi untuk menjadi Raja Iblis. Sedangkan kenikmatan, ya tentu dong siapa lagi kalau bukan gua The Buyut-Buyut. Wah, Toto yang melihat para haremnya ini saling berdebat dan bertengkar satu sama lain. Awalnya Toto itu panik sekaligus bingung gitu. Apa nih yang harus dia lakukan saat ini? Sampai Toto teringat akan perkataan sang penjaga dungeon bahwa tujuan ujian kali ini kan untuk mengetes rasa kepercayaan mereka dan menyelesaikan dungeon sampai lantai yang paling bawah. Dan pulang untuk membawa bukti yang oleh sebab itu Toto pun melakukan Yap, Toto pun langsung memukul lantai dungeon tersebut dan bertemu dengan seorang kakek-kakek yang kita panggil saja kakek Sugiono ya bro, karena sifatnya emang CBL gitu kan. Sekaligus sang kakek inilah sesosok yang bertanggung jawab untuk menilai apakah party Toto ini layak atau tidak untuk naik tingkat. Tapi meskipun si Sugiono ini CBL ya bro, namun kekuatan Sugiono ini OP brutal cu. Itu semua ditunjukkan pada scene yang satu ini. どちらにせよわしはそう甘くはないぞ。 GG brutal nying. Ya meskipun serangan kejutan sang Sugiono masih bisa ditahan sih, tapi para harem Toto yang menyadari bahwa ini merupakan kesempatan untuk mengirim Toto ke isekai lainnya, di sini mereka bertiga pun langsung mengeluarkan sihirnya yang katanya sih untuk memberikan buff defense ya kepada Toto. Namun faktanya sihir yang mereka ucapkan itu adalah untuk memberikan buff power kepada si Sugiono sampai pada titik di mana si Sugiono ini merasakan kekuatan pada masa prime-nya. Tapi meskipun si Sugiono ini sudah di-buff secara brutal oleh para haremnya, yap, dalam sekali kencrotan saja auto kenok kang si Sugiono. Dan ya, karena party Toto bisa melewati semua ujian yang ada, maka mereka pun berhasil naik tingkat dari party rank E menjadi party rank D. Tapi masalah belum berhenti sampai sini saja bro. Setelah party Toto ini merayakan keberhasilan naik tingkatnya dan aduh uhui banget cu ini si Anemone. Pada malam harinya, tiba-tiba saja Ciel Ichikiwir didatangi oleh salah satu panglima besar sekaligus mentor Ciel di kerajaan Raja Iblis bernama Capi. ピキューネイレにございます。お久しぶりです、シエルお嬢様。 Di mana tujuan Capi menghampiri Ciel Ichikiwir ini adalah untuk menagih tugas Ciel yang sampai saat ini masih belum selesai-selesai juga. Yang oleh sebab itulah, jika dalam 3 hari ke depan Ciel masih belum menyelesaikan tugasnya, sebagai panglima sekaligus mentor, Capi akan menyeret paksa Ciel kembali ke kerajaan iblis dan ya menganggap bahwa Ciel ini baru saja gagal menyelesaikan misinya tersebut lah.
また城の地下で特訓です。あら、可愛いお顔が曇ってしまわれましたね。Yang sebenarnya si Ciel itu memiliki kesempatan untuk mengirim Toto ke isekai lainnya, tapi karena di detik-detik terakhir Ciel itu seketika teringat akan Toto yang begitu baik kepadanya, serta kesamaan nasib Toto dengan dirinya, Ciel langsung mengurungkan niatnya tersebut. Karena ya bagi Ciel saat ini, momen-momen kebersamaan dirinya bersama Toto dan juga para haramnya itu merupakan momen-momen yang paling bahagia dan yang paling Ciel hargai. Sedangkan Harpy yang melihat bahwa Ciel sama sekali tidak bisa menjalankan misinya, di sini Harpy pun ya sama sekali tidak peduli juga gitu kan dengan misi tersebut. Karena tujuan sebenarnya Harpy menghampiri Ciel Ichikiwir ini adalah untuk melihat bagaimana sih perkembangan Ciel di dunia manusia itu. Sebab kan ketika di istana, Ciel ini selalu murung, menyendiri, dan selalu menghindari setiap orang yang ada. Tapi setelah Harpy melihat Ciel begitu bahagia dan selalu tersenyum di sisi sang pahlawan Toto, ya meskipun misi ini gagal sih, tapi asalkan murid yang paling ia cintai bisa bahagia, Harpy sama sekali tidak masalah kok akan hal tersebut. Dan soal urusan dengan sang Raja Iblis, biarlah Harpy yang akan mengurus hal itu demi Ciel Ichikiwir. すっかり楽しそうで、私まで嬉しくなっちゃいました。 Wah, Ciel yang mulai sadar akan perubahan sifatnya tersebut. Bingung gitu harus senang atau sedih. Karena di satu sisi Ciel Ichikiwir memang menikmati misi ini, tapi di sisi lain Ciel tetap harus menjalankan misinya untuk mengirim pahlawan Toto ke isekai yang lainnya. Singkat cerita, karena kini rank party mereka sudah naik tingkat ke rank D, para haram Toto pun berencana untuk menjalankan sebuah perpetualangan, yaitu mereka yang akan pergi ke sebuah kota bernama Kota Ani. Tapi sebelum mereka semua pergi meninggalkan kota tersebut, Aing nggak tahu harus mengeluarkan ekspresi yang kayak gimana ya teman-teman. Karena ketika Aing lihat Ciel itu langsung keingat si Ichikiwir nying. Jadi ya udahlah ya, balik ke cerita. Hari demi hari pun mereka lewati dengan berjalan kaki ke kota Ani. Ya meskipun ada sedikit masalah dan godaan-godaan yang Toto dapatkan, tapi karena nggak terlalu penting sama alur ceritanya, jadi Aing percepat aja lah ya. So tak terasa pada akhirnya mereka semua pun tiba di kota Ani. Dimana ketika mereka tiba di kota tersebut, para haram Toto pun memutuskan untuk membeli baju lain agar si Toto ini nggak pingsan mulu gitu kan. Ketika melihat pesona anemone yang begitu membuat Mai Ojon seketika cenghar. Tapi bukannya makin nambah baik, namun malah membuat si Johnny makin geter-geter cu. Seperti ketika Anemone menggunakan baju ninjanya. どうですか、勇者様？はい、よくお似合いです。暗殺者っぽいけど。よかった。え、なんで？ Baju modelisnya. どうでしょうか。それでなんか悔しい。 Lalu Goa yang menggunakan baju sedap oi. Sampai Goa yang menggunakan baju sensei. Yang ujung-ujungnya ya karena malah makin nambah Toto auto kejang-kejang ya bro, maka gak jadi deh beli bajunya. Dan bagaimanakah kabar iman Toto untuk kedepannya? Sayangnya animenya bersambung mang. Lanjut atau tidak tergantung rame atau enggak cu. Kalau rame lanjut, kalau enggak ya mending main sabun bolong aing mah. Di akhir kata kalau aing jadi Toto, auto aktifin bro mode Lord Kearu. Cerita anime dengan MC yang memiliki harem bulut-bulut ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Toto yang sudah tiba di sebuah kota bernama Kota Defuli. Namun ya bisa dibilang Kota Defuli ini sangatlah tidak cocok bagi para kaum jomblo pemain sabun profesional seperti kalian ya para penonton. Sebab di kota ini berisikan para penduduk, penjaga, dan juga masyarakat yang
Neraka sekali lah bagi para jomblo seperti kalian. Bahkan tak hanya itu saja, cuy. Jika kalian terciduk tidak memiliki pasangan di kota ini, kalian akan dijebloskan ke dalam penjara seumur hidup kalian. Wanying, untung aing punya. Ayolah, pasti loli atau anime lagi kan, Bang? Enggak dong, melainkan tanganku ini, cuy. Udah makin stres nih. Sadar bahwa ada yang tidak beres di dalam kota tersebut, maka dengan terpaksa dan menahan manuk yang tidak bisa terbang, Toto dan gua bulut-bulut pun memutuskan untuk menyamar sebagai pengantin baru sembari menggali informasi akan fenomena yang terjadi di kota Defuli ini. この町にいればよくないですか？だって愛と平和に満ちているんですから。 Tapi ketika mereka berdua tengah mengamati sekitar, tiba-tiba saja Toto dan gua bulut-bulut dihampiri oleh seorang bocil bernama Tim. 君はここじゃすぐ見つかる。僕についてきて。 Nah, di sini Tim pun menjelaskan bahwa seluruh warga desa itu sudah terkena hipnotis tingkat tinggi, di mana mereka dipaksa untuk menjunjung tinggi cinta lebih dari apapun dan menjebloskan para penduduk lainnya yang tidak terefek akan hipnotis cinta ini. Termasuk kedua orang tua Tim yang harus dijebloskan ke dalam penjara karena mereka berdua tidak terkena efek hipnotis cinta ya para penonton. Oh ya, dalang sekaligus orang yang bertanggung jawab akan fenomena ini adalah sesosok Perdana Menteri yang baru saja tiba di kota Defuli selama 1 bulan yang lalu. Yang oleh sebab itu, Tim mohon kepada Toto untuk menyelamatkan kedua orang tuanya itu, sekaligus melepaskan efek hipnotis cinta yang ada di kotanya tersebut. Yang tentu dong sebagai pahlawan sejati yang memiliki harem bulut-bulut di sisinya, Toto berjanji kepada Tim bahwa dirinya akan menyelamatkan orang tua Tim sekaligus menyelamatkan kota ini dari hipnotis. 待って、勇者様。はい、名前は？勇者トトです。 Di mana setelah mendapatkan informasi yang cukup, Totot dan juga gua bulut-bulut pun kembali menemui Anemone dan juga Ciel Ichikiwir untuk menentukan apakah mereka setuju untuk menyelamatkan kota ini meski tanpa imbalan sedikit pun. Yang awalnya sih Ciel Ichikiwir sempat keberatan dan emoh gitu kan. Masa udah capek-capek aku nggak dapat imbalan sama sekali sih? Black Mamba aing mau. Tapi setelah Ciel melihat akan kebersamaan yang begitu kompak serta kehangatan yang dipancarkan dari partisi pahlawan bermuka knalpot racing ini, maka pada akhirnya Ciel pun setuju untuk ikut membantu Toto menyelamatkan desa ini dari efek hipnotis cinta. Di mana kini party Toto dibagi menjadi 2 regu. Regu pertama berisikan Totot dan juga si Anemone yang menyamar menjadi pengantin agar mereka bisa masuk ke dalam kota Defuli yang... lihat deh sama kalian. Kalau aing punya istri kayak Anemone, aing cukur-rukuk setiap hari anjing. Lalu ada Goa dan juga Ciel Ichikiwir yang menyamar sebagai adik dan kakak yang saling mencintai. Yang lucu sih lucu, Wak. Mana loli gitu kan. Tapi aduh, gak bisa. Aing masih kebayang muka si Ichikiwir cuy. Di mana ini ya tugas dari Totot dan Anemone itu untuk melanjutkan tugas pertamanya guna mencari informasi lebih mendalam dan pergi menemui sang Perdana Menteri yang digadang-gadangkan sudah menyebarkan efek hipnotis cinta tersebut ya. Sedangkan Ciel Ichikiwir dan juga gua bulut-bulut serta juga si Tim bertugas untuk mengawasi Totot dan juga Anemone melalui bola ajaib. Pada mulanya sih Totot dan Anemone cukup kewalahan ya dikala mereka semua dipaksa untuk mengikuti semua keinginan para penduduk desa agar penyamaran mereka itu tidak dicurigai. Namun ya meskipun cukup kewalahan, akhirnya mereka berdua pun tibalah di hadapan istana dan dengan cukup mengejutkannya, Totot dan juga Anemone dipersilahkan masuk gitu aja ya oleh sang penjaga. Karena ya menurut sang penjaga, selagi mereka berdua memiliki cinta di dalam hati mereka, istana akan selalu terbuka kok. Namun ada yang aneh nih, ketika mereka berdua masuk ke dalam istana tersebut, kok sepi sih orang-orang kok mana ini? Hingga di tengah-tengah kecurigaan Anemone, muncullah sebuah kabut hitam yang seketika membuat Anemone menjadi... Yusha-sama. Ai, taritemasu ka?
coy, kena main break juga Kang ini si Anemone. Apakah adegan yang kutunggu-tunggu segera dimulai? Yang karena kini Anemone sudah mulai terkena main break dan begitu mencintai Toto, bahkan siap di oleh Toto kapanpun dan dimanapun. Di sini Anemone pun mencoba berbagai cara agar Toto ini bisa menerima pernyataan cintanya yang begitu tulus. Tapi ya karena di sini si Toto buang-buang kesempatan dan tidak ingin melakukan adegan cukur-rukuk dengan Anemone ya, maka alih-alih melakukan adegan yang aing maksudnya itu kalian tunggu-tunggu, justru di sini Toto berusaha untuk menyadarkan Anemone meskipun mereka berdua harus bertarung. Dan karena pertarungan mereka pula lah, para penjaga yang mendengar kebisingan tersebut pun langsung mengepung mereka dan membawa Toto masuk ke dalam penjara. Ya, Toto sih gak masalah juga gitu, karena selain Toto bisa menghindari pertarungan yang ditakutkan akan melukai Anemone, Toto juga bisa bertemu dengan kedua orang tua dari tim. Sedangkan di sisi Anemone, karena kini Anemone sudah benar-benar terkena main break brutal ya teman-teman, maka kita diperlihatkan Anemone yang sudah bertemu dengan sang Perdana Menteri sekaligus orang yang bertanggung jawab akan hipnotis ini dan berencana untuk mengkhianati kedua harem Totot yang lainnya. Yang oleh sebab itu dengan sniper di tangannya, kini Anemone pun langsung membidik si Ciel Ichikiwir untuk mengirim si Ichikiwir ini ke isekai yang lainnya. Tapi Ciel yang sudah menyadari akan pengkhianatan Anemone, atau lebih tepatnya Anemone yang sudah terkena main break ya, dapat menangkis peluru tersebut dengan begitu mudahnya. Dan berencana untuk menemui Anemone yang niatnya sih menyadarkan Anemone dari efek main break tersebut gitu kan. Tapi demi memastikan apakah Anemone ini benar-benar terkena efek main break atau memang Anemone yang sudah berkhianat, di sini Ciel Ichikiwir menanyakan kepada Anemone akan sebetapa cintanya Anemone kepada Toto. Dan jawaban Anemone adalah ya, udah fix kena hipnotis ini mah. Yang oleh karena itulah, demi menyadarkan kembali Anemone, Ciel pun tidak memiliki pilihan lain selain harus bertarung dengan Anemone. Tapi nih ya, di tengah-tengah pertarungan mereka berdua, tiba-tiba saja muncullah sang Perdana Menteri yang tanpa diberi nafas sedikit pun. Ciel yang melihat akan kemunculan sang Perdana Menteri langsung menusuk sang Perdana Menteri itu hingga tewas. Tapi apakah efek main break ini sudah menghilang? Tentunya belum dong, karena alih-alih tewas, ternyata wujud asli dari sang Perdana Menteri ini adalah alamak, bulut-bulut baru, cuma maksudnya itu ya sesosok satan yang sukubus nggak sih cuy ini? Kenapa aing bisa yakin sukubus? Ya karena apa lagi kalau bukan karena bulut-bulut. Oke, serius? Maksud aing karena sihir dari sang satan ini kan merupakan sihir hipnotis cinta, di mana sang satan akan memanfaatkan warga yang sudah masuk ke dalam hipnotisnya untuk menjadikan mereka sebagai energi sihir dengan cara di-nyot-nyot, dikenyot-nyot sampai kering abangku. Baba Boy. Maksud nyot-nyot dikenyot itu apa, Bang? Ya, maksud dari nyot-nyot dikenyot itu sampai mana kita tadi? Dan ya karena Ciel sudah tidak bisa apa-apa lagi, maka dengan terpaksa deh Ciel Ichikiwir pun kena juga ya bro, masuk ke dalam main break dari sukubus yang mantap lah. Goa bulut-bulut yang sadar bahwa kini Ciel pun sudah dalam bahaya, maka dengan terpaksa kini giliran Goa lah yang akan utiwi untuk menyelamatkan mereka semua. Secara seperti yang kita tahu, salah satu dari keahlian Goa ini adalah sebuah hipnotis tingkat tinggi. Sementara itu di sisi si pahlawan Totot, setelah Toto mengevakuasi para masyarakat ke tempat yang aman, di sini Toto pun berencana untuk menyelamatkan Anemone. Tapi baru aja Toto melangkah, Toto dikejutkan dengan kemunculan Ciel Ichikiwir yang sudah terkena hipnotis juga, dan sesosok sukubus bulut-bulut yang ternyata dalang dari kejadian ini semua. Daijin wa doko da? Daijin no shoutai wa attashi.
Awalnya si Toto berencana untuk menyerang si Sukubus bulut-bulut agar efek dari mind break yang mengikat kedua haramnya tersebut bisa hilang ya para penonton. Tapi belum sempat Toto bergerak, sang Sukubus sudah mengunci semua tubuh Toto dan menyuruh Anemone serta Ciel Ichikiwer untuk mencukurukuk Toto sampai kering. Alamak, aku suka kayak begini. Ya kalau yang jadi Toto, nikmatin aja nggak sih? Namun belum sempat Toto 1 versus 2 melawan haramnya tersebut, tiba-tiba saja muncullah gua bulut-bulut yang berencana untuk melawan sang Sukubus bulut-bulut. Nah, apakah pertarungan bulut-bulut akan terjadi teman-teman? Sayangnya tidak bro, karena bisa dibilang gua ini sangatlah ahli, mungkin ahli dari para ahli yang benar-benar sangat ahli menghipnotis ya. Yang maka dengan mudah gua langsung menimpa hipnotis sang Sukubus bulut-bulut itu untuk membuat Anemone dan Ciel jatuh ke dalam hipnotisnya dan melepaskan hipnotis dari Sukubus bulut-bulut yang sudah menghipnotis Ciel dan juga menghipnotis Anemone. Ngerti nggak? Ya pokoknya kayak gitulah ya. Sadar bahwa rencana pertamanya sudah gagal, sang Sukubus bulut-bulut pun akan melakukan rencana keduanya untuk mencabik-cabik Toto dengan kekuatannya. Tapi ya itu bro, kayak dikit-dikit doang anjing. Serangan biasa tidak mempan, maka sang Sukubus bulut-bulut pun langsung menunjukkan wujud aslinya yang sesosok monster mengerikan dengan kekuatan yang tentu jauh lebih overpower dan besar banget dari sebelumnya. Tapi ya, seperti biasa, dalam sekali kencrotan saja, Toto berhasil mengirim sang Sukubus bulut-bulut ini ke rumah aing. Maksudnya itu ke akhirat. Dan ya karena Sukubus bulut-bulut pun sudah meninggoy, efek mind break pun sudah hilang, serta Toto berhasil menyelamatkan kedua orang tua tim, dan juga Toto serta para haramnya yang tidak kalah jauh bulut-bulutnya pun merayakan kemenangan mereka. Maka kini tujuan mereka selanjutnya adalah untuk pergi ke sebuah desa bernama Desa Pemancing Anglen. Namun sebelum mereka semua pergi ke desa tersebut, Toto itu sempat penasaran ya sebenarnya apa sih kekuatan asli dari para haram-haramnya itu. Secara kan Toto itu tidak tahu bahwa Ciel bisa menggunakan sihir tingkat lanjut, Anemone yang seorang pendeta memiliki kecepatan bertarung yang sangat di atas rata-rata, serta si Goa kok bawa pecut gitu kan. Tak ingin rahasia mereka terbongkar, seperti biasa para haram Toto pun memanfaatkan kelemah imanan Toto untuk membuat Toto pingsan dan melupakan segalanya. Ya singkat cerita, Toto dan para haramnya pun tibalah di desa Anglen. Yang emang si desa tersebut dikelilingi oleh banyak lautan, tapi untuk kegiatan questo sendiri yang bisa mereka ambil tergolong tidak ada ya para penonton. Di desa ini hanya ada satu kegiatan, yaitu sebuah turnamen gulat dengan hadiah cuman anduk doang cuy. 一度のお祭りさ。優勝すると何かもらえるんですの？タオル。 Merasa tidak tertarik dan ya daripada sia-sia juga ya mereka datang ke sini, maka saat ini para haram Toto pun memutuskan untuk berenang-renang terlebih dahulu lah ya Kang di pantai yang tentunya. Walamak. Balik lagi ke WC ini macu. Nah, pada kegiatan mereka yang bermain di pantai sih awalnya cukup berjalan bahagia dan senang-senang aja ya. Ya meskipun agak sedikit boros sabun juga sih. Hingga semua kebahagiaan itu berubah ketika muncullah sesosok pahlawan berengbe yang ya karena si pahlawan ini agak songong dan pastinya cupu juga gitu kan. Jadi yang sebut saja si Wontoro lah ya. Yang begitu terkesima ketika dirinya melihat kekawayan dan kemenggodaan dari gua bulut-bulut. Dan saking tergila-gilanya Wontoro kepada gua bulut-bulut, dan Wontoro pun tahu bahwa kini gua bulut-bulut tengah berparti dengan sosok pahlawan berengde. Tentu sebagai NPC songong yang biasanya cuma jadi bahan gebean goblin doang gitu kan di akhir hayatnya. Di sini Wontoro pun langsung meremehkan Toto dan mengajaknya duel saat ini juga. Yang mana bagi siapa saja yang menang dalam duel tersebut, maka sang pemenang berhak
berhak berpetualang dengan sang gua bulut-bulut tersebut. Gua sendiri sih sebenarnya tidak masalah juga sih akan hal ini. Begitupun dengan Anemone dan juga Ciel. Sebab menurut mereka berdua, jika gua pergi meninggalkan party Toto, maka saingan mereka untuk mengirim Toto ke isekai itu kan berkurang satu ya. Dimana rencana mereka berdua itu adalah untuk melakukan duel tersebut pada pertandingan gulat yang akan diadakan di desa ini. Dan jika suatu saat nanti Anemone akan berhadapan dengan Toto, maka Anemone akan memanfaatkan kelemahan Toto untuk membuatnya pingsan. Dan di akhir, Anemone tinggal nyerah aja deh pas melawan si Wontoru. Dengan begitu, si Gowa cabut deh dari party Toto. Dan karena hanya ada satu bulut-bulut saja di party Toto, maka Anemone deh yang akan menjadi pasangan Toto. Kalau si Ciel sih kayaknya nggak mungkin ya cu, karena selain loli mukanya mirip si Ichikiwir gitu kan. Ya, karena kedua belah pihak sudah setuju, maka kini kita langsung loncat aja lah ya pada pertandingan gulat, di mana sang pembawa acara memberitahu bahwa pertandingan gulat ini memiliki dua sistem eliminasi. Eliminasi pertama, mereka bisa menjatuhkan musuhnya keluar arena, dan eliminasi kedua, mereka bisa menghancurkan semangka yang dipegang oleh musuh mereka. Tapi ingat, segala macam jenis skill dan juga sihir dilarang pada pertandingan ini. Plus para kontestan lain yang mengetahui bahwa hadiahnya pun kini bisa mendapatkan gua bulut-bulut, makin guacor lah kang pertandingan gulat ini. Ya, meskipun ujung-ujungnya kita tahu lah ya, sekali NPC tetap NPC aja gitu kan, yang ujung-ujungnya cuman kalah dalam sekali duel aja sama karakter utama. Contohnya ketika Anemone melawan salah satu NPC yang katanya sih memiliki kecepatan yang tidak tertandingi. Tapi ketika pertandingan baru saja dimulai, ya, mending balik ngocok sih kalau kata Ing mah bang. Nah, awalnya sih pertandingan ini berjalan dengan lancar sesuai rencana Anemone ya para penonton. Seperti Toto yang berhasil melaju ke semifinal dan akan melawan dirinya. Lalu ada Ciel Ichikiwir yang didiskualifikasi karena menggunakan sihirnya ketika melawan si Wontoru. Sampai Anemone yang berhasil mengeliminasi Toto dengan cara mencium si pahlawan bermuka knalpot racing ini. Oh. Aduh, cu, bentar, coba dengar sekali lagi deh. Merinding sudah bulu bawah aing nying. Maksud bulu bawah itu bulu kaki ya cu. Dimana karena ini semua rencana Anemone berjalan dengan lancar, di sini Anemone pun mewanti-wanti kepada Gowa untuk berkemas dari party Toto secepat mungkin. Tapi ya Gowa sih sama sekali tidak merisaukan perkataan dari Anemone ya, karena Gowa bulut-bulut yakin bahwa party Toto lah yang akan menang melawan si Wontoru ini. Kenapa? Karena ketika partai final tiba, di mana Anemone seharusnya hanya tinggal pura-pura kalah saja melawan si Wontoru, tapi terbuka cu sebuah segel keramat yang menjaga sebuah harta karun empuk, yang karena hal ini pula lah secara refleks Anemone pun langsung menghajar si Wontoru hingga mengakibatkan Wontoru auto tereliminasi. Nah, kok bisa si Jirasushi Anemone lepas? Jadi ketika Anemone berbicara dengan gua bulut-bulut diam-diam merobek Jirasushi milik Anemone, dan hasilnya Tara party Toto lah yang keluar menjadi pemenang. Dan gua bulut-bulut ya masih aman dong dari si Wontoru. Tapi karena Wontoru ini tidak terima akan hasil pertandingan yang ia dapatkan, ya layaknya NPC Wontoru yang lainnya lah, di sini Wontoru pun lagi-lagi menantang duel Toto untuk menentukan siapakah orang yang lebih pantas berada di samping gua bulut-bulut. Tetapi di tengah-tengah keyepingan Wontoru, tiba-tiba saja iya, muncullah sesosok monster tingkat tinggi. Sebagai pahlawan rank B dengan PD-nya ya cu, ini si Wontoru berniat untuk mengalahkan monster tersebut. Ya meskipun gak nge-damage sama sekali sih, hingga di tengah-tengah keputusasaan Wontoru tersebut muncullah Toto yang dalam sekali kencrotan saja Toto berhasil membuat sang monster tersebut menjadi donat ya Kang. Ya, Wontoru yang meletakkan sebetapa OP-nya Toto, pada akhirnya rasa benci Wontoru kepada Toto pun berubah menjadi rasa kagum yang luar biasa.
biasa. Bahkan di sini Wontoro memohon kepada Toto untuk mengangkatnya sebagai murid. Tapi apakah menurut kalian masalah sudah berhenti sampai sini saja? Tentunya tidak dong. Sebab ketika party Toto tengah makan bersama dengan party Wontoro, tiba-tiba saja bawahan Wontoro mengatakan kepada Ciel bahwa sebenarnya ia tahu akan identitas Ciel yang merupakan putri dari Raja Iblis. Kenapa bisa tahu? Karena dirinya itu merupakan... Iya, sesosok dulahan mang. Sekaligus scene ini juga menutup alur cerita dari anime yang berjudul Aku Ingin Menjadi Pahlawan Toto yang dihimpit bulut-bulut tiap hari, episode 1 sampai yang ke-9. Capek juga ya, jadi pengen main sabun.